Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita masih terus membahas aliran-aliran yang terkemuka dalam bidang filsafat. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan hari ini, saya ingin bertanya dulu seperti biasanya untuk memantik pemikiran teman-teman. Pertanyaannya begini, apa yang sebenarnya menurut teman-teman menggerakkan sejarah? Apakah sejarah atau masyarakat kita inilah gitu ya, gampangnya itu bergerak, berjalan dan diatur oleh keharmonisan, oleh kerjasama, atau sebenarnya oleh konflik yang tidak terlihat? Nah, konflik apa? Misalnya konflik kelas, ekonomi, konflik status, dan konflik-konflik kelompok yang lain. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas aliran filsafat yang mendasarkan dirinya pada konflik antar kelas. Kelas bawah, kelas atas, kelas proletar, kelas borjuis. Benar, aliran Marxisme, sebuah filsafat yang mengubah cara dunia akhirnya memandang ekonomi, politik, dan perubahan sosial. Mari kita gali lebih dalam pemikiran Marxisme ini dari seorang pendirinya ya, namanya Karl Marx, dan tokoh penting yang lainnya yang nanti akan kita bahas, namanya Antonio Gramsci. Pengikut Marx tapi memiliki cara yang unik dalam melihat masyarakat. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita akan pahami sekali lagi apa itu Marxisme. Marxisme sebenarnya lebih dekat atau lebih sering dibicarakan dalam bidang-bidang ekonomi dan politik. Tetapi sejatinya Marxisme itu sendiri adalah aliran pemikiran dalam bidang filsafat yang akarnya pada gagasan Karl Marx. Teman-teman, inti dari Marxisme itu sebenarnya adalah analisa masyarakat berdasarkan konflik antar kelas. Apa itu? Kok dari tadi disebut konflik antar kelas itu? Konflik antar kelas itu adalah, dalam bahasa saya ya teman-teman, itu perseteruan antara kelompok yang memiliki alat produksi dan mereka yang tidak memiliki alat produksi. Alat produksi itu dalam hal ini lahan, modal, dan mesin-mesin produksi. Nah, pemiliknya ini adalah kelompok borjuis, kelompok yang menikmati keberlimpahan ekonomi. Sedangkan yang tidak memiliki alat produksi, mereka akhirnya tidak punya modal kan, tidak punya modal finansial, tidak punya mesin, alat untuk memproduksi benda-benda. Mereka akhirnya tergantung hidupnya dengan kelompok yang menguasai alat produksi ini. Dalam perjalanan akhirnya terjadi konflik nih di antara mereka. Itu yang ada dalam pikiran Marx. Jadi Marx itu meyakini bahwa sejarah manusia itu sebenarnya adalah sejarah pergolakan antar kelas, sejarah perjuangan kelas proletar atau kelas bawah melawan kelas borjuis untuk menuntut keadilan. Dan konflik inilah yang nanti akan mendorong perubahan sosial dan transformasi ekonomi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka video yang sudah saya buat khusus mengenai Karl Marx di beberapa minggu yang lalu. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan kembali lagi ke Karl Marx. Jadi teman-teman, Karl Marx ini menyusun semacam analisis mengenai konflik kelas dalam
karya utama dia, buku dia yang boleh dibilang paling monumental, berjudul Das Kapital. Dan nanti dia juga akan menulis buku yang keduanya bersama temannya Friedrich Engels, namanya Manifesto Komunis, judul buku yang keduanya. Nah, Marx ini sebenarnya melihat kapitalisme. Kapitalisme, ingat video yang minggu lalu ya, video sebelum hari ini ya, itu kapitalisme kita sudah bahas dari Adam Smith ya. Nah, kapitalisme itu menurut Marx itu justru menciptakan ketimpangan antara kelompok atau kaum yang memiliki alat produksi disebut bourgeois dan kaum pekerja yang menjual tenaga mereka kepada kaum bourgeois atau menjadi buruh disebut kaum proletar. Nah, inilah sebenarnya inti pemikiran dari Karl Marx mengenai pertentangan kelas antara kaum proletar dan kaum bourgeois, yang nantinya Marx meyakini menggerakkan sejarah hingga terjadi clash atau pertarungan yang akan dimenangkan kelompok proletar, sehingga akan muncul pemerintahan revolusioner yang dipimpin oleh proletar, hingga akhirnya akan membubarkan diri sendiri karena sudah tidak ada negara lagi, semuanya sama rata, setara. Itu dalam pemikiran Karl Marx. Nah, kita lanjut ke tokoh yang kedua yang cukup menarik lainnya. Saya memilih satu tokoh ini karena dia punya pendekatan berbasis Marxisme, tetapi pendekatannya cukup unik. Namanya Antonio Gramsci. Gramsci tidak terlalu banyak ngomongin ekonomi dan apalagi politik. Dia justru mengembangkan konsepnya sendiri dengan nama hegemoni kebudayaan. Apa itu hegemoni? Hegemoni itu adalah satu jenis kekuasaan yang mana orang yang dikuasai ini tidak sadar bahwa dirinya sedang dikuasai. Nah, Gramsci dalam hal ini menggambarkan hegemoni kebudayaan ini dengan bagaimana kelas penguasa itu menggunakan ideologi untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tapi tidak lewat kekerasan dan represi. Sehingga yang diberikan adalah penguasaan budaya yang nantinya mengendalikan cara berpikir, cara bertindak, cara menjalani hidup kaum yang dikuasai atau kaum yang ditindas. Gramsci percaya bahwa perubahan revolusioner memang akhirnya membutuhkan perjuangan seperti Marx tadi ya, perjuangan kaum proletar atau perjuangan kaum yang dipinggirkan. Dia menyebutnya subaltern ya, kaum yang dipinggirkan. Tapi perjuangan itu bukan semata pada bidang ekonomi atau politik, tapi justru kebudayaan. Pertarungannya ada di ranah budaya. Nah, mari kita kembali ke Marx lagi ya. Mohon maaf ini kita bolak-balik ya, dari Marx, Gramsci, sekarang kita ke Marx lagi. Jadi teman-teman, Marx itu punya sejumlah konsep utama dalam pemikiran dia, yang nanti konsep ini akan terus-menerus berkembang di pemikir-pemikir pengikutnya yang lain, tetapi dengan berbagai macam modifikasi dan sudut pandang. Nah, tapi kita kan perlu ya paham dulu konsep-konsep utama dalam Marxisme itu apa. Saya menemukan paling setidaknya ada 4 konsep utama, dan kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah konsep mengenai materialisme historis atau sejarah, materialisme sejarah. Jadi begini, Marx itu melihat sejarah manusia itu adalah hasil dari perkembangan kekuatan produksi, atau dalam hal ini teknologi dan alat-alat kerja, dan hubungan sosial yang terbentuk karena kekuatan produksi itu tadi yang berkembang.
Jadi saya ulangi ya. Dalam materialisme historis, Marx itu menempatkan sejarah itu sebagai hasil dari perkembangan kekuatan produksi yang dalam hal ini adalah teknologi dan perubahan alat-alat kerja ya, teknologi lah ya, dan hubungan sosial antara kelas proletar dan kelas borjuis yang terbentuk karena adanya perkembangan kekuatan produksi itu tadi. Itu pertama, konsep pertama. Konsep kedua adalah tentang mode produksi. Mode produksi itu begini, teman-teman, setiap masyarakat itu punya cara memproduksi, punya mode produksi, yang dimana mode produksi itu terdiri dari dua hal. Pertama adalah basis ekonomi atau alat produksi dan hubungan kerja di dalam yang diakibatkan oleh alat produksi itu tadi, dan yang kedua adalah superstruktur. Superstruktur ini adalah lembaga politik, lembaga hukum, dan ideologi, juga hukum itu sendiri tadi ya, yang menopang basis ekonomi. Basis ekonomi itu apa? Itu tadi, alat produksi dan hubungan kerja. Jadi mode produksi itu bisa dibaca dari, kalau tadi alat produksi dikuasai oleh kelompok tertentu dan terus berkembang, itu menghasilkan hubungan yang tidak harmonis ya, antara si pemilik modal dan si buruh gitu, atau pekerja gitu ya. Nah, mode produksi adalah terdiri dari basis ekonomi. Basis ekonomi itu berarti alat produksi dan hubungan kerja ini, dan superstruktur, lembaga politik, hukum, dan ideologi yang menjaga keberlangsungan agar pembedaan atau hubungan pertarungan antara dua kelas ini berjalan. Sehingga kalau kita lihat, penguasa itu kan kemudian menjaga status quo dari pemilik modal, dan si kelompok proletar ini biasanya dikorbankan. Nah, itu bisa dilihat modenya, pola trennya itu dari yang disebut Marx sebagai superstruktur. Konsep ketiga dalam Marxisme itu adalah alienasi. Alienasi itu pengasingan, keterasingan. Dimana konsep awalnya kan orang atau proletar atau kaum buruh yang mengerjakan, katakanlah dia membuat sepatu dengan tangannya, tapi sepatu itu kan nanti kemudian dijual tuh, ya kan? Nah, tapi dia tidak menikmati hasil dari barang yang dia bikin sendiri gitu. Siapa yang menikmati hasil? Ya pemilik modal. Dia terasing dari benda, produk yang dia buat gitu. Karena kan nanti dia membuat produk, tapi produk itu kan seolah-olah diokupasi gitu ya, diokupasi oleh si pemilik modal. Dia yang menjual, dia yang menentukan harga, dia yang menikmati keuntungan, sedangkan si pekerja atau kaum buruh ini dia tinggal menunggu dibayar berdasarkan tenaga yang dia jual gitu. Nah, di bawah kapitalisme itu pekerja itu sendiri bukan hanya teralienasi dari produknya ya, produk kerja ya tadi mereka ya tadi kan bikin sepatu ya, tapi juga para pekerja atau buruh itu teralienasi, terasingkan dari proses produksinya. Dia juga teralienasi atau terasing dari sesama pekerja, sesama buruh, dan dia teralienasi atau terasing dari potensi diri mereka sendiri. Nah, itu konsep ketiga, alienasi. Saya ulangi lagi tadi, konsep pertama adalah materialisme sejarah, materialisme historis. Kedua, mode produksi. Ketiga, alienasi. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, konsep inti dalam Marxisme itu yang keempat adalah revolusi. Marx memprediksi ya, dalam prediksi dia ya, bahwa kapitalisme itu sendiri nantinya akan runtuh setelah pertentangan kelas ini memuncak pada revolusi proletar, sehingga nanti akan muncul suatu
komunitas ideal ya yang dia sebut sebagai masyarakat komunis, di mana masyarakat komunis itu tidak ada lagi kelas di situ, tidak ada bourgeois dan tidak ada kaum buruh. Nah, teman-teman, pertanyaan yang paling menonjol kan kemudian, mengapa kita masih ngomongin Marxisme di tengah dunia yang hari ini sudah sangat kental dengan kapitalismenya. Bahkan Marxisme sudah banyak dianggap gagal ya, dalam prediksinya, setidaknya itu. Atau bahkan cenderung ketika dipraktekkan dalam politik akan berujung pada negara yang otoritarian, Korea Utara contohnya, negara yang miskin dan terbelakang. Adapun misalnya negara Tiongkok, Republik Tiongkok, mereka masih menggunakan Marxisme tapi dengan gaya yang mengadopsi kapitalisme, semacam sintesa antara tesisnya Marxisme, antitesisnya kapitalisme, dan kemudian muncul nih gaya Marxismenya Tiongkok. Nah, tapi lalu kenapa kita harus bicara tentang Marxisme? Gini, menurut saya, kenapa saya mengangkat Marxisme? Saya masih merasa bahwa Marxisme tetap menjadi alat analisis yang relevan bagi kita untuk memahami ketimpangan ekonomi dan dinamika kekuasaan global hari ini. Beberapa dampak Marxisme di era modern, contohnya itu adalah munculnya gerakan sosial yang menuntut keadilan. Misalnya tentang gerakan sosialisme demokratik di banyak negara yang mengadopsi kebijakan ekonomi dan sosial yang diinspirasi oleh gagasan Marx. Yang saya tahu, ada satu gerakan melawan free trade, pasar bebas, dengan gerakan fair trade, pasar yang adil. Nah, ini kan semua terinspirasi oleh Marx. Kita masuk yang kedua. Tadi yang pertama gerakan sosialisme demokratik ya. Yang kedua, apa dampak Marxisme di era modern? Kedua adalah mengenai analisis atas kapitalisme global. Marxisme itu sebenarnya membantu menjelaskan bagaimana kapitalisme itu bekerja dan berdampak pada ketimpangan antara negara maju, negara yang menguasai modal dan alat produksi, setidaknya negara yang menguasai keuangan dunia, dan negara yang berkembang. Yang seolah-olah negara berkembang ini memang kayak nggak pernah mungkin bisa setingkat setara dengan negara-negara maju. Meskipun negara berkembang ini adalah negara yang merdeka, tapi mereka seolah-olah masih terus-menerus berhutang dengan negara-negara maju. Oke. Yang ketiga, kenapa kita masih mempelajari Marxisme hari ini? Karena kita butuh asupan pemikiran untuk mengkritik konsumerisme. Seperti kita tahu, pemikiran Marx itu relevan sebenarnya ketika kita harus memahami bagaimana kapitalisme menciptakan apa yang saat ini dikenal sebagai kebutuhan palsu yang lahir, yang muncul, yang tercipta akibat iklan dan budaya populer yang konsumtif. Sehingga dalam bidang analisa kebudayaan, pemikiran Marx ini masih sangat relevan. Tapi tentu saja teman-teman, Marxisme ini sebuah ideologi yang punya banyak kekurangan. Banyak, setidaknya ada 3 yang saya ambil. Pertama, banyak yang kita nggak bisa lepas ya. Kenyataan menunjukkan bahwa aplikasi Marxisme itu di beberapa negara itu menimbulkan revolusi berdarah. Contohnya Uni Soviet, sekarang Rusia, atau kejadian Tiananmen ya di Tiongkok, atau di Myanmar, di Vietnam.
kekerasan itu menjadi hasil dari pengaplikasian Marxisme. Saya tidak mengatakan Marxisme mendorong kekerasan ya, tapi ketika itu diaplikasikan memang benar, Marx benar ada pertentangan kelas, tapi pertentangan kelas ini akhirnya justru menimbulkan pergolakan yang berdarah, pergolakan yang membunuh gitu ya. Dan hasilnya kalaupun Marxisme menang akhirnya jadi otoritarianisme. Kalaupun kalah yang terjadi jadi luka sejarah. Contohnya di Indonesia 1965. Nah yang kedua, tadi saya sudah sebut sekilas, Marxisme itu entah kenapa, karena memang pembentukan pemerintahan revolusioner pasca konflik antar kelas ini itu sering justru bertahan terlalu lama, seperti Korea Utara, menjadi sebuah kekuasaan otoritarian yang justru itu, atau kekuasaan fasis yang justru itu kan yang sebenarnya ingin dikritik habis-habisan oleh Marx sendiri, sehingga implementasi Marxisme malah melenceng untuk menekan kebebasan individu. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan dari Marxisme adalah beberapa kritikus itu melihat bahwa masyarakat tanpa kelas itu, atau masyarakat ideal yang dibayangkan Marx itu terlalu utopis, terlalu sulit dicapai, karena sifat manusia memang cenderung bersaing. Kita sebagai manusia keturunan sapiens itu memang cenderung bersaing dan berkonflik untuk menentukan siapa lebih kuat dan lemah. Nah, begitu teman-teman, itulah pembahasan kita tentang Marxisme yang tentu saja sangat kurang cukup. Teman-teman pasti lebih ahli dalam hal ini. Kalau saya ada kesalahan silahkan diperbaiki di kolom komentar. Kalau saya ada kekurangan tolong tambahi ya, supaya teman-teman lain penikmat video ini bisa punya pengetahuan yang jauh lebih lengkap. Tapi yang jelas Marxisme adalah lensa yang tajam untuk melihat dunia lewat dinamika konflik kelas. Bahwasannya dia masih relevan atau tidak hari ini, saya jawab iya. Terima kasih sudah bersama dengan saya di video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kita masih bisa ngobrolin filsafat lagi. Terima kasih, tetap berpikir kritis.